Perkenalkan, nama saya Inatul Fauzia dengan NIM V07222028 dari Prodi Manajemen Administrasi. Di sini saya akan membahas terkait kepemimpinan di era penguasa teknologi, yaitu isu Bapak Erick Thohir tekankan pentingnya belajar serta menguasai dunia digital. Sebelum saya membahas lebih lanjut, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah seseorang yang mempengaruhi pikiran, perasaan, serta tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sosok pemimpin perlu adanya adaptasi terkait perkembangan yang terjadi di zaman sekarang ini. Salah satunya yaitu di era revolusi industri yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang kian meningkat. Kita perlu adanya sosok pemimpin yang melek akan teknologi untuk menghadapi di era digital dengan perkembangan teknologi yang kian meningkat, membangun ekosistem digital untuk memperluas jaringan informasi yang baik. Dengan gagasan ini akan bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintah setempat. Sosok pemimpin yang melek akan teknologi salah satunya yaitu Bapak Erick Thohir. Beliau seorang pengusaha yang menginspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia. Beliau mempunyai jiwa milenial. Dalam aktivitasnya, beliau selalu melibatkan kaum muda atau kaum milenial untuk mengikuti perkembangan industri serta digital dengan menghadapi dan memahami bakat serta isu-isu apa yang terjadi di media sosial ini. Dr. Haji Erick Thohir, BA MBA, sering disebut dengan Bapak Erick Thohir, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Keolahragaan sejak tahun 2015 hingga 2019. Beliau memiliki 3 jabatan. Yang pertama yaitu Menteri Badan Usaha Milik Indonesia. Yang ke-9 sejak 23 Oktober 2019. Yang kedua yaitu Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 23 Januari 2021. Yang ketiga yaitu Ketua Umum PSSI sejak 16 Februari 2023. Terkait isu pentingnya belajar serta kuasai digital, Bapak Erick Thohir ini sosok pemimpin yang mendorong kaum milenial untuk berproses serta memberikan inovasi dan wadah untuk kaum milenial ini berkembang. Beliau juga memberikan contoh kepada bawahannya serta masyarakat terkait komitmennya bahwa memberikan pengertian bahwa kepada bawahannya agar lebih berprestasi serta bertanggung jawab terkait konsekuensi yang dia dapat. Bapak Erick Thohir memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Beliau sosok pemimpin yang tegas. Dari ketegasannya, beliau meluncurkan logo yang bertulisan akhlak, yang artinya yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari arti logo tersebut memberikan makna kepada bawahannya agar bekerja secara inovasi serta kolaboratif agar membangun budaya kerja yang baik dan membangun perubahan pada industri teknologi serta politik agar lebih baik. Terkait hal ini, beliau telah manfaatkan kegunaan dari media sosial ini untuk publikasi serta untuk informasi terkait hasil kinerjanya yang selama ini ia torehkan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan yang adaptif. Di era teknologi yang berkembang ini, seseorang pemimpin perlu adanya memanfaatkan peluang terkait perkembangan teknologi. Beliau meluncurkan beberapa aplikasi untuk mengurangi antrian yang panjang serta meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan penumpang hingga 40%.
terkait inovasi aplikasi ini mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mengatasi masalah yang terjadi selama ini. Hal ini juga meningkatkan infrastruktur digital secara merata. Yang kedua juga mengembangkan masyarakat digitalisasi. Yang ketiga, ekosistem ekonomi digital. Bapak Erick Thohir juga memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik. Terkait karismatik itu, beliau memanfaatkan prestasi serta pengalaman yang telah ia tempuh selama ini. Beliau bisa mengeluarkan kebijakan serta gebrakan baru untuk yang ia jabat ini, yaitu BUMN, Masyarakat Ekonomi Syariah, serta PSSI. Beliau memberikan sikap yang ramah, sederhana, serta beliau sosok orang pemimpin dan pengusaha yang sukses. Karena dari itu, beliau selalu melibatkan kaum milenial untuk mendorong perkembangan usahanya itu. Dengan berbagai inovasi yang ia miliki, beliau patut untuk diidolakan bagi banyak masyarakat serta kaum milenial. Beliau juga memiliki bukti kerja nyata yang telah berhasil selama beliau menjabat, yaitu beliau telah menciptakan fasilitas program ultra mikro untuk masyarakat lebih sejahtera. Yang kedua yaitu menciptakan aplikasi untuk pelayanan publik. Yang ketiga yaitu penanganan terkait COVID-19. Yang keempat, pemulihan ekonomi di Indonesia ini. Dalam kepemimpinan Bapak Erick Thohir, beliau salah satu pemimpin yang memberikan peluang kepada kaum milenial untuk masuk ke dalam BUMN, Masyarakat Ekonomi Syariah, serta PSSI untuk lebih berkontribusi, serta beliau dapat mensejahterakan masyarakat. Sekian dari pemaparan podcast kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.